Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kegiatan pembelajaran di tahun ini yang secara kebetulan karena ada pandemi Covid, ada kemungkinan kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknik daring ataupun luring. Jadi kalau misal untuk daring, nanti kita akan belajar dengan menggunakan bantuan Google Site ataupun Google Classroom, nanti dikombinasi. Sementara kalau untuk luring, kemungkinan nanti kita akan datang ke sekolah untuk praktek, karena tidak mungkin kita nggak akan praktek gitu ya, karena kita pelajaran multimedia. Nah kemudian untuk kegiatan pembelajaran nanti itu kalian semua harus masuk ke grup kelas. Nanti saya sediakan grup kelas khusus untuk pembelajaran kita, jadi kalian bisa gabung di sana. Nah untuk kegiatan belajarnya, kalian akan selalu melakukan absen. Jadi saya sediakan satu absen online, baik nanti ketika kalian belajar luring ataupun daring, kalian harus tetap melakukan absen online ya. Jadi nanti di sana kalian melakukan absen online untuk absen masuk dan absen pulang. Jadi di saat nanti masuk, kalian harus upload foto ya. Kalian upload foto selfie kalian. Kemudian ketika pulang pun sama, kalian upload foto selfie. Dan jika ketika pulang itu ternyata saya berikan tugas, maka untuk uploadnya bisa diganti dengan bentuk tugas ya. Jadi tugas kalian difoto kemudian dikirim melalui absen tersebut. Jadi di sini kalian akan tepat. Kalian akan masuk sesuai dengan jamnya, karena nanti akan terlihat ya. Ketika kalian masuk jam berapa, kemudian keluar jam berapa, kalian akan terlihat. Nah, itu nanti akan kita jadikan perhitungan untuk kerajinan kalian. Ya. Jadi kalian akan terlihat kalian masuk dan keluarnya ya. Kembali lagi untuk yang tadi, ketika untuk kalian melakukan absen pulang dan ternyata ada tugas ya, seperti misalnya mengerjakan soal, karena kebetulan nanti kalian sepertinya mendapatkan LKS. Jadi kalau LKS nggak diisikan sayang, jadi nanti silakan kalian kerjakan LKS, kemudian jawabannya difoto, fotonya dikirim bersamaan dengan absen pulang. Kalau misalkan nanti ada tugas yang lain, nanti kalian bisa upload di Google Site ataupun di Google Classroom, nanti sesuai dengan instruksi saya. Nanti kita bisa komunikasi melalui grup yang sudah saya berikan. Kemudian kalau misalkan kalian sudah melakukan absen masuk dan pulang, berarti kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari tersebut ya. Nanti pada saat kalian mengisi absennya, baca baik-baik, di sana ada ketentuan apa yang harus kalian isi gitu. Yang paling penting adalah kalau memang kalian masuk jam 7 dan keluar jam 10, maka kalian harus masuk absen di jam 7 dan keluar di jam 10. Artinya kalian memang benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran di jam saya gitu ya. Kemudian barangkali itu untuk penjelasan saat kita pembelajaran nanti. Nah sekarang apa saja yang akan kita pelajari nanti? Kita nanti akan belajar untuk mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Tapi sebelum masuk ke sana, barangkali kita karena sudah lama tidak bertemu, saya kembali akan memperkenalkan diri ya.
Barangkali kalau ada yang masih ingat ya, nama saya Dwi Hartanto dan biasa dipanggil Pak Gandung ya. Nanti pun setelah ini barangkali nanti saya lupa, karena kita sudah berapa bulan gak ketemu ya karena COVID ini. Selesai pembelajaran ini kalian silahkan upload video kalian. Berarti nanti kalian bisa upload di absen pulang kalian ya. Kalian bisa upload di sana. Durasinya nggak perlu lama-lama. Kalian nanti cukup upload video perkenalan siapa kalian, kemudian motivasi kalian untuk belajar multimedia di saat kondisi seperti ini ya, di saat pandemi seperti ini. Itu ya, perlu catat. Berarti setelah ini silakan kalian memperkenalkan diri kalian, kemudian diupload di absen pulang. Nah, sekarang kita ke KIKD. Untuk KIKD ya, mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, nanti di sini kalian akan mempelajari tentang alur proses produksi multimedia ya. Jadi kalian akan mempelajari tentang pre-production, production, dan post-production. Kemudian kalau kalian sudah tahu tentang itu, kalian pun akan diajarkan untuk KD32 ini menerapkan prosedur pengoperasian kamera video. Jadi setelah tadi kalian paham bagaimana memproduksinya, kemudian kalian akan mengenal kamera video. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana perawatannya, dan selain itu juga kalian akan memahami untuk teknik-teknik pengambilan gambarnya. Itu nanti ada di KD33 ya. Di situ kalian akan belajar teknik pengambilan gambar dan pergerakan kamera. Berarti kalian akan belajar kembali kepada angle ya. Jadi nanti di sana kalian akan melihat pergerakan kamera seperti tilting, kemudian panning, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga akan belajar untuk teknik pengambilan gambar bird eye view, kemudian frog eye view, dan lain sebagainya. Selain tadi ya, menggunakan kamera, juga menganalisa atau belajar tentang teknik pengambilan gambar, kalian juga akan belajar tentang tata cahaya ya. Tata cahaya yang nantinya kalian akan mempelajari cahaya backlight ya. Jadi kebutuhan cahaya supaya terlihat terang, supaya tidak ada bayangan ya. Seperti saat ini terlihat terang karena saya menggunakan bantuan alat ya. Bantuan alat yang saya gunakan di sini adalah softbox ya, atau bisa juga dengan menggunakan umbrella ya, umbrella pantul kayak gitu. Nah, setelah kalian memahami itu semua ya, barulah kalian akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan penyuntingan video. Itu di KD35 ya. Jadi kalian akan memasukkan gambar hasil kamera ya, hasil rekaman, hasil capturing untuk kemudian diedit dengan menggunakan software ya. Dengan menggunakan software bisa dengan menggunakan Premiere Pro ya, biasa kita pakai Premiere Pro, ataupun dengan menggunakan aplikasi yang lain seperti Sony Vegas dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian melakukan editing agar gambar itu terlihat bagus, maka ada di KD36 ini kalian akan melakukan manipulasi. Jadi manipulasi video. Jadi video yang sudah kalian ambil ya, kita melakukan teknik shooting, pengambilan gambar, kemudian kita capture ya, kita ambil gambarnya, kemudian kita edit ya. Setelah edit supaya gambar itu tampak bagus, tampak real, maka diberikanlah sebuah manipulasi dengan menggunakan fitur-fitur efek di situ. Nanti kalian akan membuat efek, berbagai macam efek untuk
kebutuhan video gitu. Nah, di situ nanti semua kita akan belajar di situ bagaimana sebuah video film bisa dinikmati gitu ya. Bisa dinikmati menjadi sebuah film yang memang layak untuk dilihat. Nah, kemudian bukan hanya itu, kalian juga nanti akan menganalisis ya untuk pengolahan audio. Jadi bukan hanya video saja, kalian nanti akan memberikan video dengan audio supaya matching. Di sini nanti kita belajar untuk teknik perekamannya ya, teknik perekamannya. Bagaimana video yang sudah ada kemudian harus dimasukkan audio, kemudian audionya pun setelah dipadukan diberikan efek ya, diberikan efek. Nah, itu nanti kita pelajari semua di sana. Kita di sini ada sekitar 18 KD ya. Sementara tadi baru saya sampaikan itu sampai dengan 9 KD. Nah, nanti selanjutnya baru kita lanjut lagi. Sementara saya jelaskan untuk sampai di sini dulu sebagai gambaran buat kalian bahwa nanti kalian akan belajar apa saja di pertemuan berikutnya, sampai dengan kita membuat sebuah produk video dengan efek visual juga efek pada audio. Barangkali itu saja, sampai di sini dulu. Dan kembali saya ingatkan bahwa setelah ini silakan kalian melakukan absen pulang sesuai dengan jam yang tertera pada jam pelajaran kalian. Dan jangan lupa kalian lakukan upload video perkenalan berikut motivasi kalian dalam belajar multimedia di saat pandemi ini, sehingga nanti saya bisa tahu bahwa kalian memang masih tetap semangat, masih tetap mau belajar multimedia untuk mendapatkan pengalaman belajar dan kemampuan di dalam multimedia, khususnya untuk teknik pengolahan audio dan video yang akan kalian pelajari. Mungkin itu saja. Sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita lanjut ke pertemuan berikutnya untuk bagaimana kita mengenal atau memahami proses produksi. Seperti yang saya bilang, pre-production, production, dan post-production. Demikian. Kalau seandainya memang ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti kalian tanyakan melalui grup WA yang sudah bergabung, yang sudah saya berikan linknya untuk kalian bergabung di sana. Mungkin itu saja. Saya tunggu berikutnya untuk tanya jawab dan lain sebagainya di grup WA kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.